Hai dan halo guys, selamat datang di segmen Lintas Misteri. Kali ini kita akan membahas tentang kasus salah satu aktivis hak asasi manusia yaitu Munir Said Tholib. Munir dibunuh dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004. Ia tewas 2 jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam pukul 8:10 waktu setempat. Hasil otopsi kepolisian Belanda dan Indonesia menemukan Munir tewas karena racun arsenik. Setelah penyelidikan, polisi menetapkan pilot Garuda Indonesia Polikarpus Budihari Priyanto menjadi tersangka pembunuhan pada 18 Maret 2005. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus ia bersalah dan menghukumnya selama 14 tahun penjara pada 12 September 2005. Polikarpus sudah bebas dari penjara, namun kasus Munir masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum selesai diungkap. Apa sajakah yang menyebabkan kasus ini menjadi misterius? Let's go to the list. Yang pertama adalah motif pembunuhan. Motif sesungguhnya pembunuhan Munir masih misterius. Ada dugaan Munir dibunuh karena memegang data penting seputar pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, seperti kasus Talang Sari, penculikan aktivis 1998, hingga kampanye hitam pemilihan presiden tahun 2004. Suciwati, istri Munir, tak percaya dugaan itu meski beberapa saat setelah kematian Munir, Deputi ke-7 Bidang Teknologi dan Informasi BIN Wijah Subianto memberitahu secara samar soal motif pembunuhan. Coba periksa kasus-kasus besar yang ditangani almarhum sebelum pergi, kata Suciwati meniru Bijah. Bijah meninggal pada 1 Juli 2009 di Tiongkok tanpa keterangan yang meyakinkan penyebab kematiannya. Menurut Suciwati, Bijah secara rutin menghubunginya setelah kematian Munir. Tiap lebaran dia mengirim SMS meminta maaf, katanya. Yang kedua adalah target ikan besar. Setelah selesai menuntaskan misinya membunuh Munir, Polikarpus dikabarkan melaporkan operasinya ke Kolonel Budi Santoso, Deputi Perencanaan dan Pengendalian Operasi Badan Intelijen Negara. Dia bilang mendapat ikan besar di Singapura, kata Budi dalam rekaman kesaksiannya kepada penyidik di Kuala Lumpur pada tanggal 7 Mei 2008. Budi harus bersaksi di luar negeri karena mendapat informasi akan dihabisinya jika pulang. Budi Santoso mengatakan pernah ada rapat internal lembaganya membahas Munir. Direktur imparsial itu disebut akan menjual negara dengan data-data yang dibawa ke Belanda untuk studi hukum di Utrecht University. Hendro Priyono meminta upaya Munir itu dicegah, kata Budi. AM Hendro Priyono, kepala PIN tahun 2001 sampai 2004, sudah menyangkal lembaga yang dipimpinnya mengincar Munir. Munir bukan orang yang membahayakan, kata Hendro. Mengatakan tahun 2004 bahkan Munir sudah merapat ke kubu PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarno Putri, presiden yang dekat dengannya. Suciwati, istri Munir, menyangkal dugaan ini. Sebelum berangkat, Suciwati memeriksa laptop yang dibawa suaminya. Ketika dikembalikan setelah meninggal, saya periksa isinya sama, tidak ada data penting, katanya. Dokumen penting itu ya Munir sendiri, dia dokumen hidup, kata Suciwati. Yang ketiga adalah bebasnya pelaku lapangan. Terpidana kasus pembunuhan Munir, Polikarpus bebas murni pada Agustus 2018 kemarin. Mendekam di penjara sejak 2008, Polikarpus sebelumnya mendapat pembebasan bersyarat pada 2014 dan hanya dikenai wajib lapor. Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari putusan MA pada 5 Januari 2008 yang menghukum Polikarpus 20 tahun penjara. Selama di penjara, Polikarpus menerima remisi sedikitnya 2 kali dalam setahun. Total, dia sudah 11 kali menerima remisi dengan total korting masa pidana 42 bulan atau 3 tahun 6 bulan. Dia mendapatkan remisi dengan berbagai alasan, mulai dari Hari Kemerdekaan RI hingga karena aktif ikut pramuka.
Yang keempat adalah dokumen yang raib. Dokumen laporan tim mencari fakta kasus pembunuhan Munir hilang. Hilangnya laporan itu diketahui pada pertengahan Februari tahun 2016. Ketika itu, Kontras mendatangi kantor Sekretariat Negara, meminta penjelasan dan mendesak segera dilakukan pengumuman hasil laporan TPF. Kontras kemudian menggugat ke Mensetnek. Pada Oktober 2018, Kontras memenangkan gugatan terhadap Kemensetnek. Majelis hakim memerintahkan lembaga negara itu segera mengumumkan dokumen TPF. Namun, Kemensetnek mengaku tak memiliki dokumen tersebut. Dan yang terakhir adalah dalang yang belum terungkap. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menilai 16 tahun setelah pembunuhan, penyelidikan independen tak mengalami kemajuan untuk menemukan pelaku utama kasus ini. Kontras meyakini dalang dibalik pembunuhan berasal dari kalangan berpengaruh dan sampai sekarang belum dibawa ke pengadilan. Hal ini membuat publik mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melindungi pembela HAM, kata peneliti Kontras Rifan Lee Senin pada 7 September 2020. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir dan perwakilan 11 organisasi mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia guna menyerahkan legal opini kasus Munir. Mereka mendesak agar status kasus ini diubah menjadi pelanggaran HAM berat. Nah, itu tadi adalah kasus misteri Munir Said Tholib yang sebagai salah satu aktivis hak asasi manusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada sesuatu yang janggal dalam kasus ini? Komen di bawah dan see you to the next video.